Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nurlaila Sofia, Nisa Nurul Kolbiah, dan Siti Ani Sumarni. Insya Allah hari ini kami akan menyampaikan presentasi perihal meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui media pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah media pembelajaran anak usia dini yang dibimbing oleh Bunda Nita Anggi Purnama MPD. Selamat menyimak teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman akan mendapatkan informasi yang pertama, yaitu pengertian kreativitas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian ada teori proses terjadinya kreativitas dan hubungan kreativitas dengan media pembelajaran anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Ani Sumarni. Dan yang terakhir ada upaya guru dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa Nurul Kolbiah. Siapkan catatan, cari tempat yang nyaman, dan selamat menyimak. Baik, kita langsung saja membahas kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian kreativitas. Menurut KBBI, secara bahasa, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta seseorang. Nah, dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu sebagaimana yang dikemukakan oleh Nieh Genker dalam Munandar 1999. Bahwa kreativitas berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadakan, menemukan sesuatu dalam bentuk baru, dan untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. Nah, hal ini berarti kreativitas berhubungan dengan pengalaman, mengekspresikan, dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam dan orang lain. Nah, selain Gallagher yang berpendapat tentang makna kreativitas ini, ada Freeman dan Munandar dalam Suyanto pada tahun 2005 yang juga mengemukakan bahwa kreativitas ialah ekspresi seluruh kemampuan anak. Oleh karena itu, sebaiknya kreativitas sudah dikembangkan sedini mungkin untuk meningkatkan kemampuan perkembangan anak. B. Teori proses kreatif terjadi. 1. Teori Wallace. Teori Wallace dikemukakan pada tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought, menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap, yaitu A. Persiapan. Pada tahapan pertama, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. B. Inkubasi. Pada tahap ini, kegiatan mencari dan menghimpun data atau informasi tidak dilanjutkan. Tahapan inkubasi adalah tahapan di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam arti tidak memikirkan masalah secara sadar, tetapi menyimpannya dalam prasadar. Tahap inkubasi adalah tahap yang cukup sulit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Safik 2016, bahwa pada tahap ini cenderung sulit untuk dilakukan karena pada tahap tersebut siswa akan melepaskan diri untuk sementara dari suatu permasalahan dan memikirkannya di alam bawah sadar. Walaupun sudah berkali-kali membaca soal, tetapi subjek mereka sulit untuk menemukan ide penyelesaian soal. C. Iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap munculnya ide. Pada tahap iluminasi, siswa akan merancang ide penyelesaian yang akan dilakukan. Oktaviani dan Hidayanto 2018.
berpendapat bahwa pada tahap iluminasi siswa merancang cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal dan menemukan solusi. D. Verifikasi. Pada tahap verifikasi, siswa mengoreksi kembali hasil jawaban yang sudah dikerjakan. Sejalan dengan hal tersebut, Hines, Catalana, dan Anderson 2019 menyebutkan bahwa tahap verifikasi siswa menguji ide-ide baru yang sudah dituliskan. Yang kedua, teori belahan otak kanan dan kiri. Bayi dilahirkan dalam keadaan belum memiliki gerakan yang teratur. Anak melakukan adaptasi sehingga anak mampu mengubah pola menjadi lebih teratur sesuai fungsinya, seperti arah kanan atau kiri. Hal ini dipengaruhi oleh belahan hemisfer otak. Hemisfer otak memiliki dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Hemisfer kanan berfungsi mengendalikan cara kerja otak kiri. Hemisfer kiri berfungsi mengendalikan cara kerja otak kanan. Dominasi penggunanya sering muncul. Anak Indonesia pada umumnya lebih dominan menggunakan tangan kanan, yang berarti dominasi hemisfer kiri. Utami Munandar 1995. Optimalisasi otak tidak hanya ditekankan pada otak kiri ataupun otak kanan saja, namun kedua belahan otak perlu bekerja bersama. Kerjasama ini dapat meningkatkan pemahaman. Berikut tahap optimalisasi otak, yaitu menangkap dan menyimpan informasi, mengubah informasi menjadi ide baru, mengaplikasikan ide baru untuk menyelesaikan masalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah relaksasi. Menurut Suyadi 2014-143 adalah harus berdiri dan bergerak pada waktu tertentu saat pembelajaran. Gerakan sederhana tersebut dapat memberi kebugaran tubuh dan menambah jumlah oksigen dalam otak. Oksigen dan glukosa, gula tubuh akan bersama menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik akan berubah menjadi aliran kimiawi ketika meloncati ujung sel saraf ke sel saraf lain. Aliran kimiawi 27 akan diteruskan dan berubah menjadi ide baru. Ide baru akan membuat anak menjadi lebih berpikir kreatif. Torance dalam Dedi Supriyadi 1994 berpendapat bahwa penurunan kreativitas creativity drop terjadi pada anak usia 7-12 tahun. Hal ini berarti bahwa usia 5-6 tahun memiliki kreativitas yang relatif masih tinggi. Teori ini diterapkan oleh Denison dalam kegiatan Brain Game Educa. Denison 2005. Satu peneliti menggunakan teori belahan otak kanan dan kiri. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara teori proses kreativitas belahan otak kanan kiri dengan brain game. Yang keterkaitan antara teori proses kreativitas belahan otak kanan kiri dengan brain game yang dikembangkan Denison. C. Hubungan kreatif dan media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran dapat digunakan pendidik dan peserta didik dan merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi penguasaan anak terhadap materi yang diberikan. Melalui belajar inilah anak akan bereksplorasi dan bereksperimen dengan bahan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lee 1989 bahwa sebagian besar peralatan rumah tangga atau rongsongan tidak terpakai lagi dapat digunakan sebagai media kreatif yang dapat menghasilkan suatu karya
yang inovatif. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso 2002 bahwa sifat kreatif dapat diberikan kepada anak pada waktu bermain secara individual atau kelompok. Oleh karena itu, maka memberi kesempatan atau peluang yang cukup agar anak mencoba, mengamati dan menggunakan permainan itu sepuas-puasnya merupakan hal yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, upaya guru dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini. Pendidik memiliki peran penting dalam pengembangan kreativitas anak. Karena pada proses pembelajaran, pendidik akan dijadikan figur oleh anak-anak, sehingga anak-anak akan mematuhi dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para pendidik. Oleh karena itu, pendidik haruslah bersikap bijaksana dengan terus menghidupkan kreativitas anak dengan memanfaatkan setiap kesempatan belajar untuk mengembangkan kreativitas anak, yaitu melalui berbagai macam media. Pengembangan kreativitas anak usia dini dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk mensukseskan program pengembangan kreativitas di TK, Yeni Rahmawati dan Eis Kurniati mengemukakan bahwa ada 5 kriteria pembelajaran yang dapat membantu pengembangan kreativitas anak, yaitu diantaranya: A. Menciptakan kegiatan belajar bersifat menyenangkan atau learning is fun. Belajar yang menyenangkan sangat berarti bagi anak dan bermanfaat hingga dewasa. Faktor emosi merupakan faktor penting dan menentukan efektivitas proses pembelajaran. Pendidik perlu memberikan kesan positif pada anak dalam aktivitas belajarnya, sehingga anak menyukai proses belajar yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Hal ini ditandai dengan anak antusias mengikuti kegiatan belajar, tertawa-tawa, banyak bertanya, dan asik menikmati kegiatan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, B. Pembelajaran dalam bentuk kegiatan bermain. Bermain adalah dunia anak. Melalui bermain, anak dapat mempelajari banyak hal. Tanpa anak sadari dan tanpa merasa terbebani, anak juga dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, mengalah, sportif, serta mengembangkan berbagai aspek perkembangan dan kecerdasan pada anak. Dengan demikian, pendidik perlu memilihkan permainan secara tepat sebagai sarana menyampaikan materi pembelajaran. Yang C, ada mengaktifkan siswa. Anak memerlukan ruang yang luas untuk bereksplorasi dan menjelajahi dunianya, sehingga segala informasi dapat dengan mudah diserap oleh anak serta mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, perlu pendekatan pembelajaran yang tepat, yaitu berupa belajar aktif yang lebih menempatkan siswa sebagai pusat dari pembelajaran. Graves menyatakan bahwa belajar aktif merupakan proses di mana anak-anak melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Dengan cara mengobservasi, mendengarkan, mencari tahu, menggerakkan badan, melakukan aktivitas sensori, dan membuat atau menciptakan sesuatu dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Pendekatan belajar aktif sangat mendorong program pengembangan kreativitas bagi anak, di mana mereka diberikan keleluasaan untuk mencari dan menemukan sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pengalamannya, informasi, dan mampu menghasilkan suatu produk yang kreatif. Yang D, memadukan berbagai aspek perkembangan. Berbagai aspek perkembangan yang dimiliki anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, sehingga
Pembelajaran yang dikembangkan dapat memadukan semua komponen pembelajaran dan perkembangan anak. Yang D, pembelajaran dalam bentuk kegiatan konkret. Bagi seorang anak, proses mengerti dan memahami sesuatu membutuhkan objek yang nyata karena mereka masih berada pada tahap perkembangan kognitif, praoperasional, dan praoperasional konkret. Berikut diantaranya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidik dalam membangkitkan kreativitas anak, yaitu dengan cara 1. Memanfaatkan berbagai barang bekas kardus untuk bermain atau aktivitas lainnya. Kedua, memilih topik-topik cerita yang merangsang anak untuk berpikir secara kreatif. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anak jika anak tidak menyukai. Keempat, fokus pada kalimat positif dan menggunakan kalimat larangan dalam kondisi tertentu saja agar tidak menghambat anak untuk berimajinasi. Kelima, memilih media pembelajaran yang tepat, tidak berbahaya dan cepat membosankan bagi anak. Keenam, membimbing dan mengarahkan anak untuk berani memunculkan kreativitasnya. Dan yang ketujuh, membimbing anak yang lain untuk menghargai karya teman-temannya walaupun kelihatannya aneh. Alhamdulillah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.